Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Adikarya, ya Adi 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Adi, kita lihat dulu untuk reward bagian dividennya. Ya, ini perusahaan ini terakhir bagi dividen di tahun buku 2019 ya. Di tahun buku 2020 sampai sekarang nggak ada dividen ya. Jadi kalau perusahaan yang seperti ini nggak ada reward bagian dividen 3 tahun ke belakang, saya close aja laporan keuangannya, cari saham lain ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah soal bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya gitu, jadi nggak ada nilai tambah kalau yang seperti ini gitu ya. Jadi ya nggak akan masuk kriteria saya ya. Cuman yang request ya tetap ya saya akan bahas gitu, karena saya senang ya, karena untuk di bulan pembahasan yang Q1 ya agak out dikit, ini semuanya request semua ya dari awal Q1 sampai sekarang ya. Oke, kita lihat dulu untuk kas tarakasnya ya, ini satuannya rupiah penuh. Kita langsung pilih ke kas tarakas yang ini nilainya ya, kita harus lihat. Ini memang, coba sebentar, kita pindahin ke 250. Oke. Nah, oke. Ya, kita harus lihat kas tarakas ya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan sedikit ya. Dari sini posisi kasnya untuk Adi memang turun 788 miliar ya. Nah, turunnya lumayan nih, 46%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya ya. Berikutnya kita langsung ke ekuitas dulu, langsung pilih ke saldo laba ya, yang ini nilainya ya. Dan ini memang sudah jelas ya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen, karena saldo labanya negatif ya. Teman-teman harus tahu saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Nah, jadi si Adi sampai 2026 Q1 ini nggak pernah untung ya, tapi mengakumulasikan total kerugian sampai 3,4 triliun. Ya, jadi kalau saldo laba negatif seperti ini nggak akan bisa bagi dividen karena dia rugi. Ya, mengakuskan tadi total kerugian, dia nggak pernah untung. Pasti yang teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya pasti nanya, loh Pak Edwin, tapi kan ini sebelumnya bagi dividen. Ya, betul. Ya, kalau dia di tahun buku 2019 sampai 2000 dan sebelum ke belakang dia saldo labanya positif, ya dia bisa bagi dividen. Nah, pertanyaannya, Anda mau berpatokan ke 2019 atau mau yang sekarang yang terbaru? Kalau saya sih berpatokan ke yang terbaru ya, saya nggak peduli laporan keuangan yang lama gitu. Jadi kalau dulu mungkin pernah untung, tapi sekarang faktanya dia rugi ya, mengakumulasikan total kerugian. Jadi yang seperti ini nggak akan bisa bagi dividen gitu ya, karena untuk bagi dividen syaratnya berat, ada 3. 1, laba harus positif, dia artinya dia ada keuntungan. 2, kasnya harus cukup gitu ya. Kalau kasnya nggak cukup ya nggak akan untung, nggak akan bisa dibagikan. Apa yang mau dibagikannya meskipun dia ada keuntungan gitu. Jadi harus hati-hati. Dan yang ketiga, disetujui oleh pemegang sahamnya ya, disetujui oleh pengendalinya gitu ya. Oke, berikutnya ke ekuitas pemilik dulu ya, kita pindahkan dulu angkanya. Gitu. 637. Oke, di sini kita lihat ya, untuk Adi memang PBV cukup murah ya, di 0,55. Potensi profitnya tinggi ya, di 83% kalau dia mencapai ke book value di 359. Untuk per 13 Mei ini harganya 196 ya, cuman ya memang wajar dihargai murah mungkin ya, karena ya perusahaan ini memang nggak pernah untung gitu ya, masih defisit gitu ya. Jadi nggak ada defisit juga, nggak ada nilai tambah untuk pegang sahamnya ya, jadi mungkin bisa jadi value trap. Cuman kembali lagi, kadang harga bisa naik melonjak gitu ya, karena pergerakan harga saham jangka pendek ya gitu. Nah, itu memang yang seperti itu biasanya difavoritkan oleh ya para trader gitu ya. Cuma kalau saya yang memang basisnya investasi jangka panjang, investor yang benar-benar katakanlah saklek gitu ya, agak saklek, jadi saya nggak cari perusahaan yang seperti ini gitu. Jadi mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan peduli, mau naik ke 1000, 2000, 3000 nggak peduli sih kalau saya ya. Oke, sekarang kita lihat ke pendapatannya dulu ya, yang ini nilainya, ini penting gitu ya untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Kita pindahin dulu. Di sini untuk pendapatannya turun 18,1 miliar ya, turun 1% gitu. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya. Ini kita dapat laba bruto ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini kita lihat untuk laba brutonya, ini dia ada kenaikannya tinggi ya,
bagus nih, naik 116% ya, tumbuh 297 miliar ya, dengan GPM-nya juga yang naik ya, hampir dua kali lipat malah ya, di 33%. Ada kalau misalnya Adi ini menjual satu barang atau jasa harga 100.000, itu ambil profitnya 33.000 ya. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersihnya ya. Nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya. Inti dari laporan laba rugi yang ini nilainya. Jadi GPM dia naik, laba bruto naik signifikan ya, bagus. Dan untuk laba bersih ini juga naiknya sangat signifikan ya, gitu, dari sebelum 316 juta sekarang 154 miliar ya, ini bagus gitu ya. Sudah ada perbaikan dari sisi profitabilitas ya, dan ini menyebabkan PER jadi sangat tampak murah ya, di 2,6 gitu. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau beli Adi ya, harapannya holding periodnya cuma 2,5 tahun ya gitu. Cuman ingat, ini perusahaannya masih defisit gitu ya, dan juga memang untuk perusahaan konstruksi memang kadang agak nggak stabil gitu, jadi perlu dilihat di kuartal-kuartal berikutnya ya. Jadi hati-hati gitu ya, jangan terkecoh dengan PBV rendah, P rendah gitu ya, karena harus dilihat lagi lebih lanjut. Oke, berikutnya kita lihat ke laporan arus kas yang ini nilainya ya. Kita lihat dulu penerimaan kas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Kita lihat di sini apa, rasionya bagusnya tinggi di 124%, dan untuk penerimaan kasnya sendiri memang dia turun 418 miliar ya gitu. Uang kas ini harus tinggi ya, kan digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Nah di sini cuman ini bagusnya ini rasio 124%, jadi bisa Adi jual barang atau jasa dari harga 100 juta, customer bayar 124 juta ya, selisihnya 24 juta, itu berubah jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya, jadi sudah ditagih. Jadi bagus yang seperti ini ya. Nah ini kita lihat di sini untuk kita hitung net CFO-nya gitu, uang dikumpulkan kita bayar operasional dapat net CFO ya. Ini nilainya negatif ya, ini menurut saya nggak bagus ya, apalagi ini udah dua kali periode berturut-turut negatif ya. Artinya apa? Dia mencatatkan keuntungan betul ya, di atas kertas untung, tapi uang yang dihasilkan nggak ada ya. Terima uang 2 triliun untuk operasional aja, bayar operasional 2,9 triliun ya, uangnya habis gitu. Jadi cuman untung di atas kertas aja, nggak ada uang tunai yang dihasilkan gitu, uangnya tadi habisan untuk bayar operasional aja ya. Dan net CFO-nya jadi semakin meningkat ya, jadi secara cash flow ini sangat-sangat buruk gitu ya. Jadi saya rasa wajar dihargainya rendah gitu, jadi jangan tertipu tadi ya dengan apa namanya PBV rendah, P rendah ya. Ini karena ini cash flow nggak bagus ya, operasional nggak bagus. Berikutnya untuk ekspansi usaha lainnya positif, artinya dia perusahaan ini menahan ekspansinya ya. Karena kita lihat di sini ya, kita lihat memang di sini apa plusnya dia nggak begitu jauh gitu ya, dan memang di sini adanya pengembalian investasi pada Ventura bersama ya yang besar gitu. Jadi apa namanya mungkin nggak jadi ya apa joinannya gitu, jadi uangnya dikembalikan gitu ya. Mungkin secara fundamental juga mungkin kurang bagus juga gitu ya, mungkin gitu ya, atau dari proses akuisisi jadi dikembalikan aja gitu ya. Nah berikutnya untuk aktivitas pendanaan, di sini nilainya negatif, salah deh, nilainya positif ya. Artinya perusahaan dia mengambil pinjaman lagi ya, karena kalau nilai negatif di periode sebelumnya artinya dia bagus ya, artinya dia melakukan pelunasan pinjaman tuh, pelunasan pinjaman ya, nilai negatif, pembayaran pinjaman nilai negatif. Kalau ambil pinjaman tuh nilai positif ya gitu. Jadi memang nggak sehat gitu ya. Kalau periode sebelumnya dia operasional nggak nutup ya, tapi dapat uang dari tadi CFI yang dikembalikan gitu ya, untuk apa bayar pinjaman juga ya. Dan ada penurunan kasarnya uang keluar uang dari dalam dompetnya tadi untuk bayar ini ya. Nah kalau yang sekarang lihat nih, nilainya negatifnya besar ya, 788 miliar. Kenapa? Uang yang dari dalam dompet keluar 788 miliar untuk bayar operasional aja yang nggak nutup ya, meskipun dibantu kecil dari CFI dan CFF ya. Jadi secara cash flow tadi ini benar-benar nggak sehat ya, resiko sangat tinggi untuk Adi gitu. Oke, sekarang kita lihat ke aset lancarnya ya, resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi. Tapi memang harus saya akui gitu, untuk perusahaan-perusahaan konstruksi seperti ini memang dia resikonya tinggi, karena bisa cenderung over leverage gitu ya, apalagi pembayaran termin itu kadang kan ditakutkan nggak lancar gitu ya. Oke, ini kita pindahin dulu. Di sini rasio lancar ngepas kali ya di 1,01 ya, dengan rasio kas yang sangat lemah di 0,05. Kewajiban depan mata 17,4 triliun gitu, uang didapat cuma 921 miliar. Ini resiko sangat tinggi, apalagi dengan cash flow nggak sehat seperti ini ya. Untuk short term debt-nya ya, kita ada utang bank, terus obligasi, utang bank yang jatuh tempo.
Jadi saya lihat dulu ya, ada 3 ya, tadi utang bank, jangka panjang jatuh tempo sama obligasi ya, kita pindahin dulu. I plus tadi ini ya. Oke, satu lagi yang ini di plus 87. Lihat ya tuh, kasar short termnya di 0,04 ya, ini sangat-sangat lemah. Utang depan mata harus lunas kurang dari setahun dengan bunga 22,3 triliun. Uang di dompet cuma 921 miliar. Ya, resiko sangat tinggi ini ya, resiko gagal bayar gitu ya. Kadang bisa yang seperti ini polanya, biasanya tinggal nunggu PKPU. Biasanya sih seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lihat untuk jangka panjangnya. Ya, kita pindahkan dulu. Lihat ya, DR aja sangat tinggi di 7,1 ya. Memang untuk konstruksi memang dia biasanya tinggi-tinggi gitu ya. Untuk long term debt-nya kita lihat di sini ada obligasi, utang bank. Ambil 2 ini aja ya, utang bank sama obligasi. Mana ini sama dengannya, lupa. Oke, satu lagi. Di sini kita lihat ini apa namanya, ini nggak salah. Total utangnya memang ini tinggi sekali, ada kenaikan yang sangat signifikan ya, tumbuh 20,3 triliun. Ini apa saya salah ketik gitu ya? Ini kayaknya salah ketik. Coba utang banknya, coba ya, saya takutnya salah ketik nih. Karena apa namanya? Karena memang angkanya ini gitu ya. Kan dia apa namanya, satuan rupiah penuh ya, jadi memang dia harus teliti. Oh ya, di sini ya. Tadi berarti salah ya toh. Di sini loss cost short termnya tadi 0,4 ya, direvisi gitu ya. Jadi apa namanya, utang depan mata 7,9 triliun. Ya, uang ditambah cuma 721 miliar ya. Jadi memang ini resiko sangat tinggi ya kalau kondisinya lemah. Gitu, cash flow juga nggak sehat. Nah, untuk solvency gitu ya, tadi long term debt ini di 1,64 ya, di atas rata-rata. Ya, biasanya rata-rata di 0,5 maksimal, ini di 1,6. Ya, jadi ini memang sudah termasuk over leverage. Gitu, jadi resiko sangat tinggi ya. Jadi ADI setelah dipindahkan data-data keuangannya, saya rasa perusahaan ini adalah perusahaan yang belum terbukti profit dari bisnisnya. Ya, nggak ada dividen, nggak ada nilai tambah, dan terbukti saldo labanya negatif ya, defisit masih mengakumulasikan total kerugian 3,4 triliun. Ya gitu. PBH murah ya di 0,55 dengan potensi profit 83% kalau misalnya ke book value-nya ya. Cuman ini takut value trap ya. Secara profitability juga per rendah ya di 2,67 gitu ya. Terus tapi kalau kita lihat secara arus kas ini nggak sehat sama sekali. Ya gitu, jangka panjang berbahaya sekali, likuiditas juga tampak lemah, solvensi juga tampak over leverage ya. Jadi sekali lagi ADI ini adalah saham beresiko sangat tinggi ya untuk bisnis ya. Oke, itu dia pendapat untuk ADI ya, dan selalu saya ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya mulai kita kerja masa lalu ya. Jadi untuk proses ke depannya teman-teman yang nilai sendiri, dan juga saya nggak bahas harga saham ya. Jadi kalau harga saham naik terus tinggi ya, naik 5 kali 10 kali lipat, saya nggak peduli ya, itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk solvensi untuk valuasi saya hanya pakai PV dan PR ya, sederhana. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk ADI, hitung aja sendiri ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan dari kesamaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.